Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Aurora Dwi Putri. Di sini saya akan mempresentasikan topik 2, elaborasi pemahaman, mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum terkait ulasan telaah pada jurnal dan hasil diskusi kelompok. Understanding by Design atau biasa disebut dengan UBD adalah sebuah desain untuk sebuah pemahaman. Pemahaman dalam hal ini diartikan secara mendalam, di mana peserta didik tidak hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Sebagai contoh, seorang guru menjelaskan tentang anggota tubuh. Jika menggunakan kerangka UBD, peserta didik tidak hanya mengetahui macam-macam anggota tubuh, tetapi peserta didik dapat memahaminya secara menyeluruh untuk apa anggota tubuh tersebut, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana jika tidak digunakan, sebagaimana semestinya, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut juga berangkat dari pemikiran peserta didik sendiri, sehingga akan muncul banyak pertanyaan seputar anggota tubuh. Hal ini tentu berbeda dengan pembelajaran yang selama ini dilakukan, di mana konten atau materi pembelajaran menjadi hal utama yang dipelajari siswa. Lalu, kurikulum UBD ini memiliki sebuah alur yang disebut dengan backward design atau desain mundur. Mengapa sih disebut dengan desain mundur? Karena dapat dianggap sebagai analisis tugas yang bertujuan untuk mengingat tugas yang harus diselesaikan dengan cara dimulai dengan hasil akhir yang diinginkan, sasaran maupun standar, kemudian diturunkan berdasarkan bukti pembelajaran dan diperoleh melalui penilaian berdasarkan tujuan dan standar. Lalu selanjutnya baru perencanaan pengalaman belajar dan pembelajaran. Understanding by Design ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Yang kedua, menentukan bukti penilaian. Yang ketiga, merencanakan kegiatan pembelajaran. Tahap 1 yaitu mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Bagian yang termuat dalam mengidentifikasi hasil yang diinginkan adalah apa yang hendaknya peserta didik ketahui, pahami, dan dapat lakukan, serta konten atau materi yang layak untuk mendukung pemahaman peserta didik. Tahapan ini juga dapat memeriksa standar konten yang ditetapkan secara nasional dan meninjau harapan dari proses pembelajaran. Karena umumnya terdapat lebih banyak konten yang mirip diberikan kepada peserta didik daripada bagian yang memang dibutuhkan oleh peserta didik. Dalam proses pembelajaran yang singkat, akibatnya terdapat kemungkinan konten yang terlewatkan. Oleh karena itu, tahap pertama ini dalam proses desainnya membutuhkan kejelasan tentang prioritas bagian yang memang harus diberikan dan paling tepat diberikan kepada peserta didik dalam waktu tertentu. Lalu, tahap 2 ada menentukan bukti penilaian. Bagian yang termuat di tahapan ini adalah bagaimana mengetahui bahwa peserta didik telah mencapai hasil yang diinginkan, apa yang akan diterima sebagai bukti pemahaman dan kemahiran dari peserta didik, orientasi dari backward design atau desain mundur, yaitu menunjukkan bahwa pentingnya perencanaan penilaian sebagai dokumentasi dan memvalidasi dari target pembelajaran yang diinginkan telah dicapai. Pendekatan ini pun mendorong pendidik dalam merancang rencana pembelajaran untuk terlebih dahulu berpikir seperti penilaian sebelum merancang perencanaan pembelajaran, serta kelengkapannya yang sesungguhnya, dan dengan ini juga dapat mempertimbangkan bagaimana pendidik akan memposisikan apakah peserta didik telah mencapai pemahaman yang diinginkan atau belum. Tahap 3 yaitu merencanakan pembelajaran. Dengan hasil yang diidentifikasi dengan jelas dan bukti pemahaman yang tepat dalam pemikiran, maka selanjutnya yaitu memikirkan kegiatan instruksional yang paling tepat. Kesimpulan, untuk mengetahui suatu tujuan sudah tercapai atau belum, perlu adanya suatu bukti, standarisasi atau alat ukur yang disusun, sehingga ketercapaian tujuan dapat terukur dengan jelas dan pasti. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.